Jadi kalau kalian follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau kemarin pas liburan musim dingin, aku kerja di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi aku kepikiran, kenapa nggak aku share aja pengalamannya. Halo Morphin YouTube, so this is Ferdian, selamat datang di channel ini. Oke, jadi kalau di Taiwan itu, di saat libur, kita itu boleh bebas kerja berapa banyak pun yang kita mau, tanpa batas. Nah, liburan musim panas dan dingin itu merupakan momen dimana aku atau beberapa orang lainnya dilema antara pulang ke Indonesia atau kerja. Nah, kalau aku itu tuh seimbangin dan lihat situasi juga. Selama 4 tahun aku tinggal di Taiwan, aku baru pulang ke Indonesia itu sekali, yaitu bulan 2 musim dingin. Jadi sekalian Imlek dan sekalian bikin film juga bareng teman-teman aku di sana. Karena di saat itu aku masih bikin film di YouTube. Nah, kenapa aku harus seimbangin? Karena aku sekarang udah gak nerima duit jajan dari orang tua selain uang sekolah. Jadi semuanya aku harus bayar sendiri. Termasuk kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, aku harus bayar sendiri. Nah, jadi sebenarnya tahun kedua musim panasnya itu aku pengen balik lagi. Ya, pengen aja gitu ngerasain rasanya ngevlog bareng teman-teman yang biasa bikin film bareng aku. Jadi aku kepikiran kayak daripada aku boros banget, karena kan kemarin itu aku baru pulang. Akhirnya aku bilang aku kerja dulu. Tahun ketiga musim dingin baru pulang. Dan ternyata COVID happen. Jadi ya udah nggak pulang deh. Sampai tahun keempat sekarang pun COVID masih ada. Dan aku memutuskan untuk ya udahlah, daripada aku pulang mendingan aku kerja aja di sini, karena juga Taiwan termasuk negara paling aman dari COVID. Jadi sekalian aman, sekalian dapat duit, sekalian bisa kumpul duit. Yep. Jadi aku kerja di 3 tempat. Yang pertama itu adalah tempat es serut gitu. Jadi itu emang tempat aku biasa part time. Terus yang kedua adalah tempat internship aku, yaitu perusahaan Indo di Taiwan. Yang ketiga itu adalah perusahaan Taiwan. Jadi dia kayak perusahaan HP gitu. Nah, jadi gimana dapatnya? Kalau toko es kan emang part time sehari-hari aku. Kalau misalnya internship itu, jadi waktu itu aku emang kenal sama bosnya. Jadi pas sekolah lagi mengharuskan aku untuk magang, aku apply ke company bos aku. Yang akhirnya lanjut jadi part time pas liburan musim dingin kemarin. Perusahaan Taiwan ini itu agak lucu. Jadi bosnya perusahaan Taiwan ini adalah saudara dari bos es aku. Nah, jadi pas perusahaan Taiwan ini butuh orang, bos es aku rekomendasiin aku ke bos perusahaan Taiwan ini. Kira langsung masuk deh. Masuk lewat koneksi, guys. I need money and I want money. Untuk beli barang yang aku butuh, jajan, buat video YouTube, dan tabungan masa depan. Apalagi bikin konten YouTube buat aku itu gak murah, terutama gear-gearnya. Jadi ya aku mau memanfaatkan waktu aja sih selagi bisa kerja, tanpa harus mengganggu waktu aku bikin video, yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi makanya aku Sabtu dan Minggu itu gak aku pakai buat part time, tapi buat aku bikin video. Toko es itu dia schedulingnya tiap minggu, jadi aku bisa sesuaiin waktu aku. Nah, untuk liburan ini, karena part-timer banyak, kan COVID kan jadi pada gak pulang, jadi toko es cuma bisa kasih aku kayak seminggu 15-25 jam. Dan aku tahu internship cuma kasih aku 5 jam per minggu. Jadi aku merasa kayak sayang banget kalau misalnya liburan bisa kerja banyak, tapi cuma 25-30 jam per minggu. Jadi pas banget aku ditawarin sama perusahaan Taiwan ini, dan kebetulan waktunya itu fleksibel banget dan cocok sama kerjaan-kerjaan aku yang lain, jadi gak nabrak gitu. Jujur waktu itu aku agak galau karena takut bakal kecapean banget, karena itu tuh jadi bakal kayak misalnya paginya perusahaan Taiwan ini, malamnya di toko es. Jadi sehari bakal 2 job gitu. Tapi karena aku merasa waktunya cocok dan bisa maksimal tanpa harus mengganggu Sabtu dan Minggu, ya akhirnya aku terima.
Jadi buat yang nanya kenapa aku nggak kerja satu tempat aja, karena toko es aku nggak bisa kasih aku banyak waktu. Dan kenapa harus kerja mati-matian Senin sampai Jumat? Karena aku nggak bisa kerja Senin sampai Minggu, karena Sabtu Minggunya untuk bikin video. Dan kenapa harus sampai begini? Oke, jadi aku buka-bukaan aja ya. Jadi aku kerja kemarin itu winter, itu sebulan bisa dapat 30.000 NT atau sekitar 15 juta rupiah. Nah, oke, let's say kalau misalnya aku nggak kerja sampai begitu. Misalnya aku seminggu cuma 20-30 jam. Itu aku kemungkinan seminggu cuma dapat 15.000 sampai 20.000 NT. Itu sekitar 7-10 juta rupiah. Nah, kalau misalnya begitu, kemungkinan besar habis aku gajian, buat konten sedikit, jajan sedikit, bayar uang rumah, langsung habis. Nggak ada tabungan untuk masa depan. Jadi aku mikirin di sananya gitu. Thank God kerjanya itu pas banget waktunya, jadi nggak ganggu satu sama lain. Jadi kira-kira jadwalku itu adalah, ini Senin sampai Kamis ya, 3-4 hari, jam 8.30 pagi sampai 5.30 di perusahaan Taiwan. Habis itu 3-4 hari, jam 7 malam sampai jam 12 malam di toko es. Nah, kadang juga mungkin seharian di toko es, jam 1.30 siang sampai jam 12 malam. Itu biasanya kalau misalnya perusahaan Taiwannya itu nggak butuh aku. Nah, kalau hari Jumatnya itu hari santai aku cuma jam 1 sampai jam 6 di perusahaan Indo. Tapi kadang kalau misalnya toko es emang lagi butuh orang, malamnya aku bantuin kesana gitu. Nah, jadi Jumat malam, Sabtu dan Minggu itu adalah waktu aku khususin untuk bikin video YouTube. Walaupun terkadang jujur aja capek banget, akhirnya Jumat malam, Sabtu dan Minggu itu bawaannya kayak capek, ngantuk, pengen istirahat, dan akhirnya ya nggak efektif. Ya, jadi seminggu kurang lebih 50-60 jam. Oke, aku bisa bilang aku bersyukur banget ngambil kesempatan ini. Kalau ditanya capek, man, it was tiring. Tapi aku bersyukur udah kerja di 3 tempat ini karena banyak banget hal yang aku pelajarin, kayak seberapa bedanya work environment satu dan lainnya, gimana cara menyesuaikan diri di tempat kerja yang berbeda-beda. Dan satu hal yang menjadi favorit aku itu, aku bisa belajar dari banyak bos atau leader. Dan setiap leader itu berbeda-beda. Jadi bagus-bagusnya itu aku pelajarin, jelek-jeleknya juga aku pelajarin gitu. Kayak misalnya ya, gimana cara ngomong bos A ke employee itu beda dari cara ngomong bos B dan bos C. Terus juga gimana cara bos B ngeladenin employee yang salah itu beda dari bos A dan bos C. Terus juga gimana bedanya cara organisir bos C itu dari bos A dan bos B. Pokoknya poinnya itu tuh kayak setiap bos itu beda-beda dan ada sesuatu yang bisa kita pelajarin. Dan juga kerja di 3 tempat yang lumayan sangat berbeda itu aku belajar hal-hal yang berbeda sih. Kayak aku belajar di toko es itu gimana caranya berinteraksi sama customer atau orang lain. Terus di perusahaan Indo aku belajar gimana caranya untuk inisiatif, responsible dalam suatu tim. Terus di perusahaan Taiwan aku belajar gimana caranya lebih disiplin dan gak komplain. Dan ya aku jadi belajar untuk tidak meremehkan suatu pekerjaan sih, pekerjaan apapun itu. Karena di setiap pekerjaan itu pasti ada baiknya masing-masing, susahnya masing-masing, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajarin. But I wouldn't say it's 100% good. Okay, this is hard. Do I recommend it? I can say yes and no. Yes, kalau kalian merasa sanggup, karena kalau misalnya ditanya capek banget. But it's such a great experience. Apalagi kalau kalian orangnya suka explore diri kalian sendiri. Karena gimana ya, I personally love to explore myself. Jadi aku suka mencoba hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah aku coba sebelumnya. Dan setiap aku coba hal-hal itu, aku coba cari apa yang bisa aku pelajarin dari itu. No, kalau kalian memang gak mau, gak harus, dan gak suka kerja keras banget. Karena setiap orang beda ya.
Jadi nggak usah dipaksa, just do your best di part-time job kalian yang sekarang. Itu pun kalau kalian part-time. Ataupun kalau kalian mau kerja keras tapi nggak mau di banyak tempat yang berbeda. Karena jujur bakal pusing, kan fokusnya bakal beda-beda ya. Ya cari tempat part-time yang bisa kasih kalian banyak waktu aja sih. Nah balik lagi ke tadi, kenapa I wouldn't say it's 100% good. Balik lagi, ini tergantung masing-masing orang. Karena gak untuk semua orang. Dan aku yakin banyak yang gak cocok sama lifestyle begini. Dan sebenarnya kalau ditanya buat aku pribadi sehat atau enggak, jawabannya enggak. Karena aku selesai S aja jam 12 malam kan. Ya kira-kira selesai beres-beres jam 1.30 atau jam 2 baru bisa tidur. Terus jam 7.30 atau jam 8 harus bangun untuk perusahaan Taiwan. Dan itu mungkin secara tidak langsung berefek ke Sabtu dan Minggu aku. Yang dimana harus aku kosongin untuk bikin video, malah bawaannya jadi capek, ngantuk, dan pengen istirahat. Dan akhirnya gak efektif. Jadi I think it's not for everyone. Kalian harus tahu limitnya masing-masing. Tapi sebenarnya kalau belum dicoba ya gak tahu ya. Tapi karena aku udah coba dan aku udah tahu, makanya aku belakangan ini nyadar I don't want to push myself too hard anymore. And I want to choose my priority, yaitu bikin video YouTube. Yang harusnya aku minta maaf sama kalian karena belakangan ini aku agak kurang efektif dalam upload video. Jadi I'm so sorry. Kedepannya aku bakal mulai untuk coba efektif lagi, konsisten setiap minggu satu video at least. Semoga. Dan kalau misalnya ditanya aku rekomen atau enggak untuk part time, jawaban aku selalu yes. Mau itu 5 jam per minggu, why not, kan? Aku tahu mungkin beberapa dari kalian, orang tua kalian itu kaya, jadi kalian merasa gak usah kerja. I was like that and I was wrong. Kita itu tuh gak bisa selamanya bergantung sama orang tua. Apalagi kalau amit-amit orang tua kita jatuh dalam segi ekonomi. Ya aku tahu mungkin kalian akan berpikir kayak gak mungkin gitu. Dan aku tuh kayak gitu dulu. Dan kita itu tuh gak pernah tahu kehidupan ini bakal kayak gimana. Dan ketika itu benar terjadi dan kita gak bisa apa-apa karena kita gak pernah ngelakuin apa-apa. And it was the worst feeling in my life. Tapi kalau misalnya kalian emang gak boleh kerja, ya itu beda cerita. Itu bukan hak aku karena setiap orang punya cara masing-masing untuk didik anak. And I need to respect that. Tapi aku cuma mau bilang, terkadang kita itu sebagai anak harus diajarin rasanya susah. Karena itu hal yang aku harap orang tua aku ajarin aku dulu. Dan aku juga gak bisa bilang apakah lifestyle seperti ini itu baik atau buruk. Karena ya ada baik dan buruknya. Tapi aku tahu it's not really good for me if I push myself too hard. Jadi ya I need to know my own limit sih. Jadi makanya aku bilang mungkin ini gak untuk semua orang. Tapi aku bisa bilang aku belajar banyak banget hal-hal berharga yang mungkin aku gak bisa pelajarin kalau misalnya aku gak kerja di 3 tempat sekaligus. Jadi kalau misalnya kalian mau coba silahkan. Kalau misalnya kalian gak mau coba juga gak apa-apa. Gak salah kok. Oke, jadi kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian belajar sesuatu dari video ini. Kalau gitu, so this Ferdian, live your life to the fullest. Bye. Some